Biasa korupsi nih. Hasil basah ya. Biasa kan. Hasil uang haram. Apa itu uang haram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin beberapa menit ke depan, 30 menit ke depan itu akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting ya. Mungkin masih asing bagi kalian. Hari ini kita akan membahas tentang korupsi. Sebelumnya sudah pernah dapat materi korupsi ini? Di PKN. Terus ada yang sudah pernah baca-baca? Pernah Pernah. Tidak pernah dengar. Ya udah, kalau sebelum kita masuk, ibu mau tes semangatnya dulu. Karena kan tadi kan kalian PTS ya. Jadi ibu udah masih ngantuk. Tapi kita karena di kiri kanan kita takut mengganggu, jadi nanti semangatnya jangan terlalu semangat ya. Nanti mengganggu. Jadi semangatnya itu pakai ekspresi badan aja. Ya. Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, tapi jangan teriak, pakai badan aja ekspresinya ya. Ya, biar ngantuknya tuh hilang. Pakai ekspresi muka, oke? Ibu tanya, semangat pagi. Pagi. Oke, kan tadi nggak boleh teriak, tapi pakai badannya, oke? Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Hari ini kita bahas tentang korupsi. Apa Ya. itu? Nah, apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata korupsi? Apa yang ada di benak kalian? Bangkrut, ngambil uang, uang haram. penculikan iya. Ayo bro. Apalagi Kecurangan ya. Korupsi lah uang yang kayak dikumpul-kumpul. ya uang yang Tikus rakyat. Kayak uang tikus, uang kayak uang bendahara. bendahara dikorupsi. Ya, oke, kita paham ya. Banyak ya di media-media sosial, bukan hanya di TV, di Instagram juga ada kan. TikTok. Kayaknya nggak pernah habis ini kalau berita korupsi ya. Kita bahas dulu. Apa sih korupsi sebenarnya? Enggak mau dekat-dekat. Nah, secara bahasa korupsi itu berasal dari bahasa Latin atau corruptio, ya bisa dibaca sendiri, yang artinya itu busuk, bejat, rusak, dan menyogok. Secara harfiah itu keburukan, kebusukan, tidak bermoral, ya. Artinya tidak ada yang positif ya, semua negatif ya. Kalau kita menurut dari Kamus Bahasa Indonesia dan Undang-Undang, itu ada artinya penyelewengan atau penggelapan uang negara. Kalau menurut undang-undang itu yang sengaja melawan hukum. Jadi di sini sudah ranahnya hukum ya. Korupsi itu tidak mengenai ranahnya. Kenapa ibu mau bahas ini korupsi? Mungkin kan mikir, Bu, korupsi kan itu orang-orang pejabat, orang-orang DPR. Kalau kami kan cuma siswa, apa hubungannya dengan korupsi? Tapi kalau ibu bisa jawab, kalian ini mungkin sekarang tanggung jawabnya hanya belajar. Apa sih tanggung jawab kalian sekarang? Kewajiban kalian belajar, cari ilmu, belajar. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan 5 tahun, 10 tahun kemudian kalianlah yang akan menjadi masa depan Indonesia. Mungkin kalian kerja di perusahaan, atau ada yang menjadi pejabat, atau ada yang menjadi angkatannya. Nah, jadi korupsi kita harus pelajari memang dari akar-akarnya. Oke, lanjut. Nah, realitas. Menurut kalian bagaimana korupsi di Indonesia? Tinggi atau rendah? Tinggi. Makin tinggi. Tinggi ya, karena kan kita lihat di berita-berita itu tidak ada habis-habisnya ya beritanya. Faktanya ini bukan cuma ada-ada, tapi ini ada fakta. Survei IPK, Indeks Persepsi Korupsi. Ini bisa dilihat badannya ya, dari tahun ke tahun. Ini yang mensurvei ini Badan Internasional dari Indonesia. Dia mensurvei dari 180 negara. Di tahun lalu 2021 kita urutan 96 dari 100. Artinya apa? Ini indeksnya dari 0 sampai 100, poin kita 38. 38 rendah atau tinggi? Tinggi. Kalau dia semakin nilainya ya,
Semakin di bawah 0, semakin mendekati 0, artinya semakin korup itu negara. Kalau dia nilainya 100, berarti dia bersih. Kalau kita 36, artinya apa? Rendah. Rendah. Artinya tinggi sekali nilai korupsi di Indonesia. Harusnya kita kan misalnya lewat dari angka 50, itu saja kita tidak sampai angka 50. Kalau perbandingannya kita peringkat 96. Ya. Kalau perbandingannya dengan Asia Tenggara, tahu ke Asia Tenggara? Apa aja negara yang ada di Asia Tenggara? Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Malaysia. Oke. Kita peringkat ke 5. Kalau ibu tanya, Indonesia dengan Malaysia yang mana lebih tinggi korupsi? Malaysia. Kalau ibu tanya, Indonesia. Indonesia dong. Siapa sih dari Malaysia itu tahun 2021 poinnya itu 45, kita cuma 38. Kalau sana ringgit. Ya, apa? Ringgit. Bukan masalah mata uang ya. Ya, mata uangnya ringgit betul. Malaysia saja 45, kita 38. Yang peringkat pertama di Asia Tenggara itu Singapura itu poinnya 85, artinya sangat tinggi ya. Tingkat kesadaran masyarakatnya tinggi ya kan, bagus ya. Itu yang bisa kita coba. Kita saja kalah dari Timur Leste. Timur Leste itu lebih di atas kita, padahal negaranya kalau kita lihat lebih kaya Indonesia ya, tapi tingkat korupsi hanya sekarang edukasi kesadaran apa sih korupsi itu. Jadi jangan takutnya nanti undang-undang nauzubillah min dzalik, jadi nanti murid-murid ibu tidak ada lagi yang melakukan korupsi ya. Oke, basmi korupsi. Nah ini ada 30 delik macam-macam korupsi. Kan yang kalian sebut tadi menggelapkan uang, penyuapan. Nah ini ada contoh, ada 30 delik yang dikelompokkan jadi 7 kelompok besar. Pertama, apa itu? Kerugian keuangan negara. Kedua, penyuapan. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Yang kelima, pemerasan, perbuatan curang, kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Jadi korupsi itu bukan cuma yang DPR mengambil uang rakyat, penyuapan juga termasuk korupsi. Pemerasan juga, misal kalian saling memeras itu juga korupsi. Jadi jangan dipikir korupsi itu yang ada di sini saja, ya. Penyuapan, pemerasan, itu mungkin di sekitar kita. Penyuapan, pemerasan mungkin di sekitar kita sering yang kita alami. Ya bu biasa. Ya kan, curang. Malah adik kelas. Nah, malak ada kelas itu apa? Itu adalah perilaku koruptif. Ya, perilaku koruptif itu adalah perilaku yang biasa. Coba perhatikan dulu ya. Kalau kalian berbuat itu perilaku koruptif itu yang akan menimbulkan kemudian hari kalian akan melakukan korupsi. Kalau orang yang melakukan korupsi itu apa namanya? Orang pelaku korupsi apa namanya? Koruptor. Mau nggak kalian dicap sebagai koruptor? Mau? Ada lagi. Nah, tidak ya. Namanya aja koruptor. Jangan sampai ya. Ini semua ada yang mengatur pasal-pasalnya ya. Lanjut. Nah ini dampak korupsi. Kemiskinan, kerusakan alam, biaya ekonomi. Bukan hanya kita yang rugi, tapi alam kita juga rugi. Nah, misal harusnya kita membuat jalan, rusak pohon-pohon, itu kan bisa mengganggu ekosistem. Padahal uangnya itu sudah ada budgetnya, tapi karena dia korupsi, ya ambillah pohon-pohon. Ibu mau kasih tahu realitanya. Kita ini Indonesia, satu orang itu menanggung kerugian korupsi. Maksudnya kan misal koruptor dia korupsi sekian miliar, sekian triliun, dia ditangkap polisi, tidak mungkin kan dia sanggup membayar kerugian itu kan. Dia misalnya saja dia buat jembatan yang harusnya berapa sak semen, dia kurangi. Lama kelamaan kalau orang pakai jembatan itu yang tidak sesuai dengan jumlah semennya, pasti apa? Kenapa? Untuk nanti orang lewat ada korban, itu kan
cacat beberapa kerugian. Itu yang tanggung, bukan cuma mereka, tapi kita juga, bahkan orang yang belum lahir itu ikut menanggung. Dalam apa menanggungnya? Pajak, ya. Jadi kita semua nih menanggung kerugian koruptor itu, padahal yang merasakan, yang melakukan kan mereka, bukan kita, tapi kita juga yang ikut menanggungnya dalam bentuk pajak. Jadi tidak mau kan makin hari kalian bisa melakukan korupsi, itu sama saja kalian meninggalkan utang untuk cucu-cucu kalian nanti, ya. Kalau ibu tidak salah, tahun 2016 itu utang koruptor itu sekitar 200 triliun. Kalau kita bayangkan 200, ya uang negara tidak mungkin bisa menutup semua itu. Kalau kita bayangkan 200 triliun, kalau kita buat sekolah kita jadi bertingkat-tingkat kan bisa. Dari permen bisa, Bu. Nah, tapi itu apa? Malah diambil koruptor. Padahal kalau disalurkan secara baik, itu bisa untuk dana pendidikan, untuk COVID. Sekarang nih kan COVID, jadi tidak ada lagi yang korupsi dana bansos apa itu, ya. Paham ya? Jadi kalian harus tanam dalam benak kalian kalau korupsi itu meninggalkan utang, jangan sampai kita meninggalkan utang untuk cucu-cucu kita, bahkan yang belum lahir. Oke, paham? Ini ada beberapa dampaknya: merusak pasar, harga, dan persaingan usaha yang sehat. Ya, itu jelas ya. Meruntuhkan hukum. Nah, kita ini negara hukum ya. Tapi kalau kita melihat di TV itu rasanya koruptor itu kayak hanya rajalela, kayak tidak menganggap bahwa ada hukum. Oke? Merusak proses demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia, menyebabkan kejahatan lain yang berkembang. Banyak lagi kejahatan lainnya. Oke? Nah, faktor-faktor dan teori penyebab. Sebenarnya kalau ditanya apa sih penyebab orang itu melakukan korupsi, kalau ditanya berdasarkan segitiga Freud itu ada 3: pressure, opportunity, dan rasionalisasi. Pressure itu apa? Tekanan entah dalam dirinya sendiri atau dari luar. Contohnya saja, misal kalian punya utang, harus dibayar dalam secepatnya, tapi kalian karena sudah berpikiran, sudahlah saya mau ambil uang ini aja, itu kan sudah Bayar utang. Nah, untuk bayar utang itu kan sudah menimbulkan perilaku korupsi. Opportunity, apa itu opportunity? Kesempatan. Biasanya kalau kita mau berbuat sesuatu, ada kesempatan. Nih, saya jadi penanggung jawab nih, atau saya jadi bendahara nih, saya ambillah sudah menyebabkan korupsi. Yang ketiga, rasionalisasi. Ini yang biasa yang dianggap enteng, rasionalisasi atau kebenaran. Kalian mikirnya, malah korupsi 10 juta biasa aja, nanti saya bertobat, atau nanti saya bangun masjid, kalau sudah saya sukses nanti uangnya saya bangun masjid. Itu ya tidak benar ya. Jadi tidak boleh menggunakan sesuatu yang salah ya. Jangan dianggap salah sesuatu yang salah itu benar. Oke? Rian duduk dulu. Oke, lanjut. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi tindak korupsi? Apa? Kalau ibu tanya dari kalian, dari sisi kalian, apa? Oke ya. Pertama, penindakan. Kalau penindakan ini yang bisa melakukan itu aparat kepolisian atau aparat yang berwenang ya. Yang kedua, perubahan, pencegahan atau perbaikan sistem. Ini bisa dalam segi undang-undang kita revisi, mungkin undang-undangnya cacat, bisa kita perbarui. Nah, yang ketiga inilah yang kalian bisa lakukan. Strategi pendidikan. Contohnya saat ini ibu melakukan penyuluhan kepada kalian. Ya, itu strategi pendidikan. Misal kalian sudah dapat bekal nih, kalian bisa ada kalian yang teman kalian bisa nasihati atau orang tua, tapi dengan cara yang gampang ya. Lanjut. Nah, ini poin pentingnya yang akan ibu ajarkan, perilaku koruptif. Mungkin kalian pikir, Bu, kami ini masih sekolah, tidak bisa melakukan korupsi sampai berbulan-bulan. Tapi inilah perilaku koruptif yang akan menyebabkan kemudian hari kalian bisa melakukan korupsi, mencontek, itu perbuatan juga. Ya,
absen, misalkan kuliah ini kan ada sistem absen, bukan dosennya sudah jarang yang mengabsen satu-satu, nanti absennya itu keliling biasa main teman. Misal Elsa, Nova bilang sama Elsa ya tolong tanda tangankan, kan dosennya juga tidak bisa, itu salah satunya contoh yang tidak baik ya. Lanjut, terlambat, tidak disiplin. Siapa tahu nanti kalian kerja di perusahaan sudah kebiasaan dari kecil dari sekolah suka terlambat, nanti di perusahaannya kalian tidak disiplin ya, kena kah semua nih. Apalagi nih plagiat, copy paste. Tahu nggak plagiat itu apa? Meniru ya, copy dari Google yang dibiasakan. Kalau misal kalian sudah kuliah, ada yang kuliah atau kerja buat proposal, itu kan harus ada sumber-sumbernya, jangan langsung copy paste, tapi sertakan sumbernya atau referensinya ya. Proposal palsu, gratifikasi ke dosen, ini gratifikasi. Proposal palsu itu mengada-ngada, kasih hadiah ke dosen dengan maksud apa? Tinggi biar di lolos. Ini juga tuh bibit-bibitnya ya, sombong, nanti dia akan penyombongan ya. Markup anggaran, ini misal kalian buat proposal, misal Indomie satu kotak seharusnya harganya misalnya 50.000, kalian naikkan lagi 70, jadi 20.000-nya nanti masuk kantong. Nah ini penyalahgunaan dana beasiswa. Siapa yang merasa dapat beasiswa, entah PIP, entah Kaldara Unggul, entah jangan beasiswa deh, entah uang jajan dari orang tua, kalian mintanya untuk apa? Kan. Tapi kalau kalian salah gunakan untuk apa? Misal main yang tidak perlu, beli rokok, berarti dikit-dikitnya komisinya ada. Dapatan Ya, beasiswa. jadi jangan lah ya. Contoh lain, misal gurunya kasih tugas, kalian kalau kasih tugas berarti harusnya apa? Kerjakan diri. Nih, nggak apa-apa nyontek, tapi jangan hanya asal nyalin, tapi dipahami ya. Belajar bersama, tapi jangan dibiasakan, oke? Lanjut. Nah ini integrasi dan nilai-nilai anti korupsi. Selain tadi itu strategi pendidikan, kalian juga bisa tanamkan integrasi di dalam diri kalian. Integrasi itu apa sih? Udah pernah dengar gak sebelumnya integrasi? Masih asing ya? Integrasi itu keselarasan atau selaras antara sikap, perbuatan, perkataan, dan pikiran. Maksudnya misal kalian dalam hati ini itu tidak boleh, tapi tetap aja kalian lakukan. Kan tidak selaras antara hati dan perbuatannya kan. Misal mencontek, kalian tahu mencontek itu tidak baik kan, tapi tetap jadi integritasnya tuh harus ada 9 integritas yang harus kalian miliki. Cara menghafalnya nih ada 9. Jumat bersepeda kakak, Jumat bersepeda kakak, Jumat jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepeda, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil. Kakak kerja keras. Ini tidak harus dihafal, tapi harus ditanamkan di diri kalian. Karena ini kan tanggung jawab, berani. ini kan dasar ya. Kita harus jadi orang yang jujur. Jangan biasakan suka berbohong. Jangan biasakan suka berkata yang tidak sesuai dengan keadaan atau yang sebenarnya ya. Apalagi mandiri, biasakan kerjakan tugas sendiri, atau biasakan kerja sesuatu yang kalian bisa kerjakan sendiri. Misal kalian lagi balik-balik, remote-nya ada di sebelah sana, jangan biasakan ambilkan itu remote. Kalau kalian bisa ambil sendiri kan lebih baik ya. Apalagi tuh tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kalian sekarang nih apa? Belajar. Kalau di sekolah belajar kan, di rumah apa? Membuat, tadi. Berani, sederhana ini penting ya. Jangan mau kalian hidup mewah, tapi kondisi kita tidak sesuai. Nah, karena mau hidup mewah, jadi jalan pintasnya korupsi. Ya, jangan ya.
ya temannya yang kesusahan bisa dibantu. Gila ini tidak peduli. Disiplin, adil, kerja keras, ya, kan? Paham ya? Sepakat ya? Nah, sebelum kita akhiri, ibu mau kalian lihat videonya. Boleh deh. Pepen gitu, Bu. Tolong Pepen yang Aku. Air bu. dan seperti di jalannya. Uangnya, uangnya. Iya, Bu. Ya. Korupsi itu Ayo, apa sih? Suap, bohong. Mungkin itu yang sering identik dan cocok jadi saudaranya korupsi. Korupsi itu bisa dimulai dari sebuah gorengan, makan 5, dibayar cuma 2, mulai telat masuk sekolah, sampai nyontek bareng teman pas ujian. Pernah nggak? Bener nggak ada banyak buat Nama tentu nyatanya tanpa jajan. Pernah nggak markup anggaran dana acara kampus? Semua itu juga korupsi. Bayar Kalau dari udah uang kerja, 5. lebih baik suap. Korupsi emang kayak main game. Awalnya asik, berisik, kalau hidupmu akan terus game over deh. Solusinya, hargai hak dirimu dan hak orang lain. Selalu berbuat jujur. Gampang kan? Gimana? Udah yakin kalau nggak korupsi? Mari berubah menjadi lebih baik. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai saat ini. Karena berani jujur, hebat. Jadi mungkin agak berat ya, berat ya. Untuk yang biasanya suka nyontek atau apa mungkin berat ya buat kelihatan. Tapi satu persatu, mulai sekarang, mulai dari hal yang kecil dan mulai dari diri sendiri ya. Paham ya? Oke. Ayo sama-sama kita menghindari perilaku koruptif dengan integritas. Karena sayalah masa depan bangsa ini. Ya, karena 5 tahun, 10 tahun kemudian kalian lah ini yang menjadi pemimpinnya ya. Oke? Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada bu. Nah, kalau tidak ada, misal kalian ada pertanyaan bisa hubungi ibu atau di luar diskusi ini ya bisa. Oke? Mungkin ibu rasa cukup sampai di sini. Semoga apa? Nanti dulu. Cair. Semoga apa yang ibu sampaikan ini bisa masuk di otak hati kalian ya. Semoga bisa kena ya. Jangan sampai keluar dari sini lupa lagi apa tadi ya ibu bilang ya. Jangan ya. Sedikit-sedikit lah bisa diambil ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi.